الله عليه وسلم قدس الله سره شهد الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين آمين الله يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا طيبا حمدا يوافي الكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد مدود الأجداد والياقوت الأحمر والنور البدر وسر الله الأكبر. اللهم صل على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات. اللهم حببني يا الله إلى سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الذات وسيد سائر الأسماء والشفاء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودوائها ومعدن وشفائها ونور الأبصار ونيائها وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا قائما صيدقت على المنبر وعلى المنبر رحمكم الله أنشدوا اسمه وأنتم رحمكم الله أنشدوا اسمه وأنتم رحمكم الله أنشدوا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna islam wal muslimin minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al hayai minhum wal amwat innaka antas sami'un qarib mujibul da'wat ya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'ama fi ni'matil iman wal islam wa hiya 'azamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام أما بعد. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam zainu a'yadakum bitakbir. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'asyiral muslimin, mari bersama-sama kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan kehendak Allah pada pagi hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, pada hari yang penuh dengan kemenangan ini. Kita semua dapat berkumpul untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Jami'an Nur. Dari mulai malam hari hingga saat ini kita buktikan tanda syukur kita sebagaimana Rasulullah SAW berkata, zainu a'yadakum bitakbir. Hiasilah hari rayamu dengan memperbanyak kalimat-kalimat takbir. Dari mulai malam hari hingga saat ini kita buktikan bahwa kita bersyukur kepada Allah dengan mengagungkan asma Allah, karena pada hari ini semua kita hari yang penuh dengan kebahagiaan dan kemenangan. Mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas ibadah yang kita lakukan selama 1 bulan di bulan suci Ramadan, baik ibadah puasa kita, ibadah sholat sunat tarawih kita, ibadah berzikir kita, berselawat kita, ibadah tadarus Al-Quran kita, ibadah bersedekah kita, dan ibadah-ibadah lainnya, semuanya senantiasa selalu diterima dan menjadi amaliyah terbaik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam akan selalu tercurah kalimat junjungan kita, uswah kita, teladan kita, panutan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap saat, setiap waktu selalu bertambah mahabbah kecintaan kita kepada beliau. Mudah-mudahan setiap saat, setiap waktu kita menjadi umat yang senantiasa selalu berbanyak berselawat kepada beliau. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang senantiasa selalu istiqomah menjalankan ajaran dan sunnah beliau. Tentu harapan kita samruhul usul syafa'ah, kalau nanti beliau akan memberikan syafaatnya kepada kita, kalau nanti beliau akan mendampingi kita untuk semua masuk dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya ma'asyiral muslimin, mari bersama-sama kita tingkatkan kualitas, kapasitas, kadar iman dan takwa kita kepada Allah. Esensi takwa ialah menjalankan seluruh perintah dan kewajiban Allah. Esensi takwa ialah menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau esensi ketakwaan ini sudah kita bisa mampu aktualisasikan, mampu praktekkan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, dalam kehidupan kita bermasyarakat, dalam kehidupan lingkungan keluarga, zahabu bisarafid dunya wa karamatil akhirah. Ketakwaan akan membawa dan menghantarkan kita mendapatkan kebahagiaan, keselamatan tidak hanya di dunia, bahkan nanti ila yaumil akhirah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita sudah menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan ini. Kita berbahagia dan senang karena pada hari ini Allah berikan 2 jaminan kepada orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Jaminan yang pertama, kayaumi waladat fi ummuhu, seperti bayi yang lahir dari perut ibunya, bersih, suci lahir dan batin, tanpa noda dan dosa sedikit pun. Jaminan ini Allah berikan untuk orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, untuk orang-orang yang sudah selesai menjalankan ibadah puasa. Jaminan yang kedua yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa dengan dasar iman semata-mata mengharap ridha Allah, Allah ampunkan seluruh dosa-dosa dan kesalahannya 11 bulan yang telah ia lewati. Artinya beruntunglah, berbahagialah orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini. 2 jaminan ini melekat kepada dirinya. 2 jaminan ini di hari yang penuh dengan kebahagiaan, Allah kembalikan kita semua dalam keadaan fitrah, bersih, suci lahir dan batin.
akbar walillahil hamd. Dua jaminan ini tidak Allah berikan kepada orang yang tidak puasa. Dua jaminan ini tidak Allah berikan kepada orang-orang yang tidak mengisi bulan Ramadan dengan aktivitas ibadah. Karena kita ketahui bersama, tidak sedikit di mana-mana ketika hari raya Idul Fitri dia sibuk dengan aktivitas, membeli baju baru dan lain sebagainya. Yaitu sholat Idul Fitri, ketika setelah sholat Idul Fitri dia datangi tetangganya, bahkan ada yang sampai nangis diucapkan kata minal aidina wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Dia tidak puasa di bulan Ramadan, tidak sholat, predikat kata kita bersih dan suci, Allah ampunkan dosa kita hanya untuk, dan Allah peruntukkan hanya untuk orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Makanya rugi sekali orang yang tidak sholat, orang yang tidak puasa, tapi dia tidak bisa meraih dua jaminan yang Allah berikan sesuai yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna 'ala simana binur nur wa libasuhum nur wa wujuhum nur." Dan di hari akhir Allah berikan satu mimbar yang terbuat dari cahayanya Allah. Wajahnya Allah sinari dengan cahaya Allah. Allah berikan bagian untuk dirinya terbuat dari cahaya Allah. Begitu hebatnya orang ini, begitu istimewanya orang ini. Sahabat berkata, apakah ini para nabi dan para rasul? Apakah ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah berkata, "Laisu bi anbiya'i wa suhada." Mereka ini bukan golongan para nabi dan para suhada. Yaitu nabiyuna wal suhada. Bahkan orang ini dicintai, dirindukan para nabi dan para suhada. Siapa orang ini begitu istimewanya? Humul mutahabbuna fillah. Orang yang senantiasa mencintai saudaranya, orang yang senantiasa menolong saudaranya hanya karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Selama 1 bulan di bulan suci Ramadan, kita menunaikan kewajiban kita membayar zakat fitrah. Zakat fitrah adalah satu bentuk kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan. Karena ibadah zakat fitrah adalah penyempurna amal ibadah puasa kita selama 1 bulan. Kalau kita tidak membayar zakat fitrah, sesungguhnya ibadah puasa kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Shaum sahri Ramadan wa 'alatul bainas samawati wal ard wa la yurfa'u illa bi zakatil fitri." Sesungguhnya amal ibadah puasa kita selama 1 bulan akan mengambang antara langit dan bumi. Wa la yurfa'u, Allah tidak akan mengangkat amal ibadah puasa kita. Allah tidak akan menerima amal ibadah puasa kita selama 1 bulan illa bi zakatil fitri, sebelum dia menunaikan kewajibannya membayar zakat fitrah. Mudah-mudahan pada hari raya Idul Fitri ini ada atau tidak ada yang sudah atau sudah selesai membayar zakat fitrah. Jangan sampai kita terlewatkan atau lupa untuk membayar zakat fitrah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, siapa orang yang lupa lalai, menanti-nanti, menunggu-nunggu akhirnya lupa untuk membayar zakat fitrah, bali zakah yaumal qiyamah finnar. Siapa orang yang menunda-nunda untuk membayar zakat fitrahnya sampai lupa hari raya Idul Fitri, mani zakah yaumal qiyamah, orang ini Allah lemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah puasa kita mengapa belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui zakat fitrah, infak sedekah yang kita berikan, yang kita sisihkan, kita keluarkan di bulan suci Ramadan adalah bentuk kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan. Puasa mengajarkan kita tidak hanya menahan lapar dan haus. Kita lapar dan haus begitu luar biasa dari mulai pada subuh sampai di dalam maghrib. Lapar dan haus begitu luar biasa. Puasa melatih diri kita kepekaan terhadap saudara-saudara kita, kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang mereka makan 1 hari ada sekali mereka makan, bahkan 1 hari mereka tidak makan, mereka hanya makan umbi-umbian, mereka hanya makan nasi akik. Lihat di pelosok di daerah, mereka makan
Dengan ibadah puasa ini, kepekaan timbul di dalam diri kita, kepedulian terhadap saudara-saudara kita, untuk membantu saudara-saudara kita melalui zakat fitrah, infak dan sedekah yang kita keluarkan di bulan suci Ramadan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Man yassara 'ala mu'sir, fasayallahu fid dunya wal akhirah." Siapa orang yang memudahkan urusan saudaranya, Allah akan memudahkan segala urusannya di dunia ila yaumil akhirah. Siapa orang yang menolong saudaranya, kesusahan, ditimpa ujian hidup, kesusahan ekonomi, dibantu dengan hartanya, dibantu dengan tenaganya, orang yang menolong saudaranya, orang yang seperti ini akan Allah tolong dirinya, tidak hanya di dunia, bahkan nanti ila yaumil akhirah. Pun sebaliknya, siapa orang yang mensengsarakan, yang menderitakan saudaranya, Allah akan deritakan dirinya, Allah akan sengsarakan dirinya, tidak hanya di dunia, bahkan nanti ila yaumil akhirah. Ini sudah pasti Bapak Ibu. Kalau ketika orang yang berbuat baik, man amila shalihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha. Ketika orang menanam kebaikan itu akan kembali kepada dirinya. Ketika orang itu menanam keburukan itu akan kembali kepada dirinya. Melalui zakat fitrah adalah bentuk kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan. Makanya Rasulullah SAW berkata, "Ubnuhum fi hadzal yaum." Terpenuhilah, tercukupilah kebutuhan saudara-saudaramu yang membutuhkan dengan zakat fitrah yang kita salurkan, dengan infak sedekah yang kita berikan di hari raya Idul Fitri ini, di hari kemenangan ini, di hari yang kebahagiaan ini. Mereka semua bisa tersenyum, mereka semua bisa bahagia dan sama-sama merayakan hari yang penuh dengan kemenangan ini, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kesenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, di hari raya Idul Fitri ini, mari sama-sama kita manfaatkan untuk bersilaturahmi. Anak datangi orang tuanya yang masih ada, anak datangi ziarahi orang tuanya yang sudah meninggal dunia, adik datangi kakaknya, tetangga kiri kanan depan dan belakang datangi, silaturahmi, saling bermaaf-maafan. Kita manusia adalah makhluk yang tidak luput dari dosa dan salah, baik terhadap orang tua, adik terhadap kakaknya, tetangga di sekitar kita. Pasti kita manusia, ucapan kita dan perbuatan kita, disengaja ataupun tidak sengaja, pasti pernah menyakiti, pasti pernah membicarakan kesalahan, aib orang lain, aib tetangga kita. Di hari raya Idul Fitri ini, datangi saudara-saudara kita, datangi orang tua kita, ziarahi, doain orang tua kita, kita saling bermaafkan satu dengan yang lain. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Isnani la yanzuru ilaihima yawmal qiyamah." Ada dua golongan umat manusia, jangankan Allah mau menolong orang ini, melihat saja Allah tidak mau orang ini. Kita tidak bisa membayangkan Bapak Ibu, kalau Allah tidak memberikan pertolongan, Allah melihat saja tidak mau orang ini. Siapa yang tidak akan dilihat dan ditolong oleh Allah? Qati'ur rahmi, orang yang suka memutuskan tali silaturahmi. Anak dan orang tua putus tali silaturahminya, adik dengan kakak memutuskan tali silaturahminya, tetangga kiri kanan depan dan belakang memutuskan tali silaturahminya. Orang yang seperti ini akhir-akhir, jangankan Allah menolongnya, melihat saja Allah tidak mau. Di hari raya Idul Fitri ini, hilangkan semua ego kita, hilangkan sifat keras kita, hilangkan sifat pemarah kita, buka hati kita, lapang dada, maafkan kesalahan orang lain yang ketika datang meminta maaf terhadap diri kita. Orang yang baik, orang yang istimewa di hadapan Allah, yaitu orang yang senantiasa selalu memaafkan kesalahan orang lain, meskipun orang lain belum minta maaf terhadap dirinya. Wa'fu anhum wasfah, innallaha yuhibbul muhsinin. Memaafkan kesalahan orang lain, sesungguhnya Allah Maha menyukai orang-orang yang berbuat baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, Allah tidak akan menolong melihat orang ini, yaitu orang yang suka wajah rusuh, iri, dengki, gibah terhadap tetangganya yang diberikan nikmat lebih oleh Allah.
Ketika ada tetangga kita diberikan nikmat untuk kita bersyukur. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa dibantu oleh hartanya, oleh tenaganya. Jangan ketika tetangga diberikan nikmat lebih dari Allah, urusan duniawi, justru malah dicari-cari kesalahannya, difitnah, digibah dan lain sebagainya. Orang yang seperti ini, tetangga yang seperti ini adalah orang yang tidak akan ditolong oleh Allah. Jangankan menolong, melihat saja Allah tidak mau. Bahkan di kota Madinah Madinatul Munawwarah ada seorang wanita yang ada setiap saat, setiap waktu membicarakan aib tetangganya, dihadirkan di hadapan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah berkata di depan sahabat pada saat itu, di depan umat pada saat itu, wanita ini tidak beriman, wanita ini tidak beriman, wanita ini tidak beriman. Sahabat berkata, ya Rasul, dia rajin salat, ya Rasul dia berangkat haji, ya Rasul dia rajin sedekah, ya Rasul dia rajin puasa wajib dan sunnah, dia rajin mengaji, rajin membaca Al-Quran, dia orang yang dermawan. Apa jawaban kita Rasulullah SAW? Tidaklah dikatakan orang yang beriman kepada Allah. 3 kali Rasulullah mengatakan ini. Tidaklah dikatakan orang yang beriman kepada Allah, manakala ucapannya saling menyakiti, membicarakan aib tetangganya. Alhamdulillah, subhanallah. Bahkan Rasulullah melanjutkan ucapan beliau, wanita ini Allah lemparkan ke dalam neraka. 3 kali Rasulullah mengucapkan ini, dilemparkan ke dalam neraka, dilemparkan ke dalam neraka. Ya Rasulullah, wanita ini rajin ibadah, rajin sedekah, taklimnya tidak pernah ditinggal, baca Al-Qur'annya terus, puasanya rajin. Tidaklah orang yang beriman, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ketika perbuatannya sering menyakiti tetangga kiri, kanan, depan dan belakang. Dengan perbuatannya tetangganya tidak aman dan nyaman. Dengan perbuatannya tetangganya merasa terusik, mengganggu ketenangan tetangganya, sehingga tetangganya terganggu. Orang ini Allah lemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ibadah kita semuanya sia-sia manakala hubungan terhadap horizontal sama manusia, ucapan perbuatan kita menyakiti tetangga kita. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Hubungan ubudiyah kita baik, menjalankan perintah dan kewajiban Allah. Kalau hubungan horizontal kita rusak semua amal ibadah kita. Kita jaga hubungan horizontal kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, vertikal kita kepada Allah, jaga hubungan muamalah kita terhadap tetangga kita. Jangan sampai ucapan perbuatan kita menyakiti tetangga kita. Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata man la ya'malu sarahu tariqahu. Tidak akan masuk surga hamba Allah manakala ucapannya dan perbuatannya menyakiti tetangganya. Alhamdulillah, semangat alhamdulillah min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Orang tua yang sudah meninggal dunia kita ziarahi. Rasulullah SAW mengatakan, dan ziarati walidayhi. Siapa orang yang menziarahi makam ibunya yang sudah meninggal dunia, siapa orang yang di hari raya Idul Fitri ini mendatangi orang tuanya untuk bersilaturahmi kepada orang tuanya yang masih hidup, Allah katakallahu lahu bi kulli rakatin, Allah katakallahu lahu, Allah akan mencatat setiap langkahnya itu 100 kebaikan. Setiap langkah kita mau berziarah kepada orang tua kita, langkah kita yang mau berlebaran minta maaf kepada orang tua kita, Allah mencatat setiap satu langkah kita itu subhanallah 100 kebaikan. Wa rafa'alahu min ad-darajat. Allah akan mengangkat 100 derajat kemuliaan kepada anak ini. Subhanallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Wa ba'anhu mi'asai'ah. Allah hilangkan keburukan yang ada di dalam anak tersebut. Allah hilangkan 100 keburukan yang di dalam anak tersebut, yang mau menziarahi makam ibunya, bapaknya yang meninggal dunia, yang mau mendatangi bapak ibunya yang masih hidup di dunia. Yaumal qiyamah nur yas'a. Orang ini nanti di hari akhir Allah berikan cahaya, Allah berikan penerang yang akan menghantarkan anak ini lebih cepat masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza kharaja maghfura lahu. Pulangnya anak ini habis menziarahi makam ibu bapaknya, pulangnya anak ini 1 langkah dari rumah bapak ibunya, pulangnya anak ini mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Allahu akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah kita berlebaran terhadap orang tua tetangga kita, orang tua kita, tetangga kita, ada kesempatan, ada waktu ziarahi makam orang tua kita. Karena subhanallah, satu langkah keluar kaki kita dari makam yang kita ziarahi orang tua kita, Allah ampunkan dosa-dosa kesalahan kita, Allah senantiasa limpahkan kasih sayang kepada diri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, yang terakhir, mari sama-sama kita jaga kualitas ibadah kita selama 1 bulan yang sudah kita jaga dan kita pelihara dengan baik. Kalau di bulan Ramadan kita rajin berjamaah, sholat isya, sholat subuh, sholat sunat tarawih. Di luar Ramadan pun kita jaga kualitas ibadah itu, pertahankan dengan sebaik-baiknya. Kalau di bulan Ramadan kita bisa menghatamkan berkali-kali Al-Quran, di luar Ramadan pun pertahankan kualitas ibadah membaca Al-Quran kita. Wajar kalau di bulan Ramadan orang banyak menghatamkan Al-Quran, karena Ramadan adalah syahrul Quran, berlomba-lomba mencari pahala sebanyak-banyaknya. Alangkah lebih luar biasanya di luar Ramadan pun dia bisa menghatamkan berkali-kali Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan kita berpuasa 1 bulan penuh ibadah wajib, di luar Ramadan kita ganti puasa Ramadan dengan puasa Senin Kamis, dengan puasa Nabi Daud dan puasa sunnah-sunnah lainnya yang dianjurkan. Kalau di bulan Ramadan kita sering berbagi, bersedekah, di luar Ramadan pun kita pertahankan kualitas ibadah sedekah kita, berbagi kita terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jangan sampai di luar Ramadan hilang semua kualitas ibadah kita. Karena pada saat ini Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, pada saat ini bangsa iblis, bangsa setan, mereka semua meneteskan air mata darah yang begitu luar biasa. Kenapa mereka menangis? Tipu dayanya ingin menyesatkan manusia, hamba Allah, umat Rasulullah selama 11 bulan untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat zalim, semuanya sia-sia. Karena pada hari ini hamba Allah yang berpuasa, Allah ampunkan dosa-dosa dan kesalahannya. Allah kembalikan dalam keadaan fitrah, bersih, suci lahir dan batin. Hingga mereka meneteskan air mata, semuanya sia-sia pengorbanan perjuangannya menjerumuskan manusia untuk berbuat dosa. Tapi pada hari ini juga mereka berbangga ria, karena mereka tahu kualitas hamba-hamba Allah. Nanti di luar Ramadan mereka akan menyesatkan berkali-kali lipat orang-orang yang suci, yang bersih pada saat ini. Sebagaimana Allah abadikan di dalam Al-Quran, bangsa iblis berkata kepada Allah, qala fabima aghwaytani la'budanna lahu siratal mustaqim. Ya Allah, karena engkau mengeluarkan aku dari surga, engkau mengatakan aku adalah bangsa yang sesat, aku akan menjerumuskan umat manusia dari jalan yang benar. Aku akan goda mereka, menjerumuskan mereka dengan tipu dayaku. Dari mana? Summa la'atiyannahum min baini aydihim, dari depan dan belakang, wa an aymanihim wa an shama'ilihim, dari kiri dan kanan, wala tajidu aktsara syakirin, menjauhkan mereka menjadi hamba-hamba Allah yang kufur, tidak pernah mau bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini kita jaga kualitas ibadah kita. Jangan sampai kebersihan hati kita suci lahir dan batin. Pada hari ini Allah kembalikan diri kita dalam keadaan fitrah. Kita kotori kembali dengan perbuatan dosa, dengan perbuatan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit nanti di luar Ramadan sudah banyak manusia meninggalkan ibadah jamaahnya di masjid. Tidak sedikit banyak manusia yang tidak lagi mau membaca Al-Quran. Banyak manusia yang tidak lagi dia menjalankan ibadah puasa, baik yang puasa wajib ataupun puasa yang sunnah. Karena tidak sedikit nanti banyak manusia sudah bangga dengan kemaksiatan, dengan kezaliman dan dosa di hadapan Allah. Mereka kotori kembali hati yang suci dengan perbuatan dosa, dengan perbuatan kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya 1 bulan di bulan Ramadan Allah membelai kita, Allah bimbing kita untuk apa? La'allakum tattaqun, untuk orang yang bertakwa. Tidak hanya di bulan Ramadan, di luar Ramadan pun ketakwaan itu kita pertahankan. Kalau bisa menjadi lebih baik lagi. Momentum selama 1 bulan ibadah kita di luar Ramadan kita pertahankan agar menjadi lebih baik lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan
ibadah puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa memohon kepada Allah mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, dan Allah pertemukan kita di Ramadan tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu huwas samiul 'alim. Wa qul qawli hadza fastaghfiru li sayyidil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi sarfana bi haqqil anbiya wal mursalin rizqan hayran wa hidayatan lin nas lil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa sallallahu ala Muhammadin abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa alhamdulillahi rabbil sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-bulugha war-rusul wal tawbata nasuha sadiyasir wa ra'a ba'du fa ibadallahu usikum wa nasbiqallahu faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli sayyidina Abu Bakar Siddiq wa Umar Utsman wa Ali wa sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Pada hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, pada hari yang penuh dengan kemenangan ini, ampunkan dosa hamba ya Allah, segala dosa-dosa, kesalahan, kehilafan hamba ya Allah. Kami sadari ya Allah, kami penuh dengan dosa, kami berumuran dosa di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ampunilah dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia ya Allah. Cintailah mereka ya Allah, kasihilah mereka ya Allah, jangan susahkan mereka ya Allah. Mereka telah susah merawat jaga kami hingga saat ini ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, kedua orang tua kami yang sudah meninggal dunia, jangan siksa dia ya Allah. Cintailah dia ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, jadikan alam kuburnya Allah menjadi jannah ya Allah ya Rahman. Ya Allah, kami akui kami adalah hamba yang selalu berbuat dosa, berbuat maksiat, kezaliman di hadapan-Mu ya Allah. Ramadan ini ya Allah, kami sadar ya Allah, telah menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kami. Ya Allah, walaupun Kau tidak sampai ke umur kami di Ramadan tahun yang akan datang ya Allah, meninggalkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, meninggalkan kami dalam membawa kebaikan ya Allah, meninggalkan kami dalam membawa amal saleh ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami rindukan bulan suci Ramadan kembali ya Allah. Tapi dikala Kau berkehendak ya Allah, sudah waktunya kami tiba, kami ikhlas ya Allah, kami ridho ya Allah. Asal semua amal ibadah kami Kau terima ya Allah, meninggalnya kami senantiasa mendapatkan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kesehatan kepada kami ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah untuk ibadah dan taat kepada-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, astaghfirullahalazim.
الموت